Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Era Dwi Wahyuni dari jurusan Matematika Angkatan 2022 dengan NIM 080128227043. Di sini, saya akan menjelaskan integrasi numerik menggunakan metode kias dengan kaidah trapesium. Integrasi numerik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai hampiran dari beberapa integral tertentu yang memerlukan penyelesaian numerik sebagai hampiran. Berikut merupakan fungsi integral yang akan saya gunakan dalam program C++ pada kali ini. Kita lanjut pada program. Di sini, pada C++, saya menggunakan 5 file header untuk menjalankan program. Yang pertama yaitu include IOStream sebagai file header untuk cin, cout, dan mdl. Yang kedua, include math.h sebagai file header untuk menjalankan fungsi SPFT, POW, dan trigonometri. Yang ketiga, include windows.h sebagai file header untuk menjalankan fungsi hapus layar. Yang keempat, include conio.h sebagai file header untuk menahan tampilan layar. Dan yang kelima, include iomanit, yaitu sebagai file header untuk menjalankan fungsi ZW atau menampilkan jumlah digit atau baris. Selanjutnya yaitu mendeklarasikan using namespace std. Berguna untuk mendeklarasikan compiler namespace std. Selanjutnya yaitu mendeklarasikan variabel global dengan tipe data float. Variabel yang saya gunakan yaitu variabel A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Selanjutnya yaitu mendefinisikan fungsi dengan nama fungsi. Dengan float, fungsi dalam kurung float X. Setelah itu, buka kurung kurawal untuk memulai program. Return, masukkan fungsi yang telah dibuat tadi untuk mengembalikan fungsi. Untuk membuat fungsi ke dalam bentuk program, di sini saya menggunakan integral kalkulator untuk mengubah fungsi yang telah kita buat menjadi bentukan program. Seperti ini. Setelah sudah dibuat, kita salin, lalu kita masukkan ke return yang tadi. Setelah sudah memasukkan return dengan fungsi, kita tutup dengan kurung kurawal sebagai berarti program untuk mengembalikan fungsi. Lalu kita lanjut ke program utama, in main, buka kurung kurawal untuk memulai program. Di sini, deklarasikan terlebih dahulu variabel lokal dengan tipe data float, yaitu A, B, X, H, I, sigma, batas atas dan batas bawah, atau bisa disingkat dengan batas A, batas B, galat, min galat atau minimal galat, max galat atau maksimal galat, X atau epsilon. Selanjutnya yaitu mendeklarasikan variabel lokal dengan tipe data integer. Di sini terdapat I, N, dan pilihan. Lalu car ulang untuk mendeklarasikan variabel lokal dengan tipe data char. Di sini saya menggunakan sistem color mode, di mana untuk menambahkan warna pada tampilan output program. Selanjutnya, saya memberikan tampilan output pada program dengan cout sama dengan
sama dengan saya berikan banyak supaya membentuk garis seperti ini, lalu NDL. Selanjutnya itu cout, metode numerik, integrasi numerik menggunakan metode Pearson kaidah trapesium, NDL. Lalu kita cout kembali garis atau sama dengan untuk menutup garis yang telah dibuat pada atas tadi. Cout ini untuk tampilan output pada program supaya lebih rapi dan menarik. Atau sebagai judul dalam output pada tampilan program. Selanjutnya yaitu cout, masukkan nilai A sebagai tampilan output pada program dan in A untuk penginputan variabel ke dalam program. Karena variabel yang saya masukkan dari A sampai I, maka lakukan berulang cout masukkan nilai B, in B. Cout masukkan nilai C, in C. Cout masukkan nilai D, in D. Cout masukkan nilai E, in E. Cout masukkan nilai F, in F. Cout masukkan nilai G, in G. Cout masukkan nilai H, in H. Cout masukkan nilai I, in I. Dan yang terakhir yaitu cout NDL sebagai tampilan output pada program atau memberikan jarak pada program. Lalu cout NDL, nilai batas bawah integral sama dengan sebagai tampilan output pada program. Lalu in A untuk penginputan variabel ke dalam program, penginputan variabel atau angka untuk nilai batas bawah integral. Lalu cout nilai batas atas integral sebagai tampilan output pada program, in B untuk penginputan variabel ke dalam program, untuk memasukkan nilai atau angka untuk nilai batas atas integral. Selanjutnya yaitu cout NDL pilihan berhenti sebagai tampilan output pada program. Pada integral, terdapat dua pilihan berhenti. Yang pertama yaitu partisi dan yang kedua itu ada epsilon. Lalu pilihan untuk kembali ke pilihan input jika salah memasukkan pilihan. Cout masukkan pilihan 1 atau 2 sebagai tampilan output pada program. In pilihan untuk penginputan pilih pemberhentian. Lalu menggunakan fungsi switch untuk pilihan. Buka kurung kurawal untuk memulai pernyataan switch. Dalam pilihan terdapat dua case. Case pertama yaitu pemberhentian dengan banyak partisi, dan case kedua pemberhentian dengan banyak epsilon. Pada case pertama, kita buka kurung kurawal untuk memulai case pertama. Lalu cout banyak partisi untuk menginput banyak partisi yang diinginkan. In N penginputan variabel ke dalam program. Lalu kita masukkan rumus Weber-Pias H sama dengan dalam kurung P dikurang A dibagi N. Lalu kita inisialisasi X sama dengan A dan inisialisasikan sigma sama dengan 0. Lalu untuk menampilkan output dari nilai H, yaitu cout nilai H sama dengan H NDL. Selanjutnya yaitu untuk membuat output tabel titik-titik kaidah trapesium, yaitu dengan cout tabel titik-titik di dalam selang A.2b dengan jumlah Pias sama dengan N NDL. Lalu di sini saya memberikan tampilan output pada program dengan cout garis bawah atau underscore dengan berulang kali supaya membentuk garis panjang. Lalu cout R, XR, dan FR untuk tampilan output pada program atau judul dari titik-titik tabel yang akan saya buat tadi. Lalu cout saya beri underscore berulang lagi untuk tampilan output pada program. Lalu cout setW ini untuk output dari nilai X dan Fx atau jarak dari R atau XR ini. Selanjutnya yaitu cout underscore berulang kali lagi untuk tampilan output pada program. Lalu di sini
Menggunakan perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N dikurang 1, I plus plus. Lalu buka kurung kurawal untuk memulai perulangan for. Lalu berikan nilai X baru yang ditambahkan dengan lebar bias dengan rumus X sama dengan X ditambah H. Lalu menghitung sigma untuk nilai hampiran integrasi dengan sigma sama dengan sigma ditambah 2 dikali fungsi X. Lalu si outset W kembali untuk output dari nilai X dan Fx. Si out underscore berulang kali untuk tampilan output program. Lalu kurung kurawal sebagai berakhirnya perulangan for. Selanjutnya menghitung nilai hampiran integrasinya, yaitu dengan I sama dengan fungsi A ditambah fungsi B ditambah sigma dikali H dibagi 2. Lalu untuk output nilai tabel kaidah trapesium, kita si out set W kembali dan si out underscore kembali supaya lebih rapi dalam tampilan output program. Lalu si out hasil integralnya adalah I NDL sebagai nilai hampiran integrasi. Beri tampilan output kembali dengan si out underscore berulang. Lalu selanjutnya kita menghitung turunan dengan batas atas, batas bawah, min galat, dan max galat. Min galat dan max galat untuk menghitung nilai galat minimum dan nilai galat maksimum. Batas atas sendiri dengan fungsi A ditambah 2 dikali H, dikurang 2 dikali fungsi A ditambah H, ditambah fungsi A dibagi H dikali H, ditambah min H dikali fungsi A ditambah 2 dikali H dikurang 2 dikali fungsi A ditambah H ditambah fungsi A dibagi H dikali H. Sama dengan batas bawah, hanya yang membedakan di sini fungsi A dan batas B atau batas bawah jadi fungsi B. Di sini juga dirubah fungsi A dan fungsi B. Lalu untuk min galat sendiri, negatif atau min H dikali H dibagi 12 dikali B dikurang A dikali batas atas. Sama seperti max galat sama dengan min galat, rumusnya sama, hanya perbedaannya pada rumus yang setelah dikali, yaitu B dikali A dikali batas bawah. Selanjutnya yaitu untuk mencari nilai minimum dan maksimum dan untuk memunculkan nilai minimum dan maksimum ke layar, yaitu dengan cout galat integrasi terletak pada min galat error max galat NDL NDL. Lalu untuk memunculkan nilai sejati cout nilai sejati I terletak di antara I plus min galat I plus max galat NDL. Lalu break untuk pernyataan melakukan pemberhentian pada perulangan. Tutup kurung kurawal untuk berakhirnya perhitungan case 1. Selanjutnya yaitu case 2, yaitu pemberhentian dengan banyak epsilon. Buka kurung kurawal untuk memulai case 2. Cout masukkan nilai epsilon sama dengan sebagai tampilan output pada program. In Apps untuk input besar epsilon. Lalu inisialisasikan N dengan N sama dengan 1. Lalu menggunakan do while dengan do, buka kurung kurawal untuk memulai perulangan do, menghitung lebar bias dengan H sama dengan B dikurang A dibagi N, lalu pendefinisian nilai X sama dengan A, dan inisialisasi sigma sama dengan 0. Selanjutnya, melakukan perulangan for untuk variabel I dengan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N dikurang 1, I plus plus. Lalu buka kurung kurawal untuk memulai perulangan for. Selanjutnya definisikan nilai X sama dengan X tambah H dan menghitung nilai sigma dengan sigma sama dengan sigma ditambah 2 dikali fungsi dalam X. Lalu tutup kurung kurawal sebagai berakhir perulangan for. Selanjutnya yaitu menghitung
Selanjutnya yaitu menghitung galat dengan fungsi Febs atau mutlak. Dengan rumus galat Febs min H dikali H dibagi 12 dikali B dikurang A dikali fungsi X ditambah 2 dikali H dikurang 2 dikali fungsi X tambah H ditambah fungsi X dibagi H kali H ditambah min H dikali fungsi B ditambah 2 dikali H dikurang 2 dikali fungsi B ditambah H ditambah fungsi B dibagi H dikali H. Lalu menghitung nilai hampiran integrasinya yaitu dengan I sama dengan fungsi A ditambah sigma ditambah fungsi B dikali H dibagi 2. Lalu N plus plus untuk nilai N akan bertambah. Beri tutup kurung kurawal sebagai berakhirnya perulangan do. Selanjutnya yaitu while galat lebih besar dari epsilon, yaitu di mana ketika galat lebih besar dari epsilon, maka program do while akan berhenti. Definisikan nilai X sama dengan A, lalu bentuk perulangan dengan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N dikurang 1, I plus plus. Lalu buka kurung kurawal untuk memulai perulangan for. Inisialisasi nilai X dengan X sama dengan X ditambah H. Lalu inisialisasi nilai sigma juga dengan sigma sama dengan sigma ditambah 2 dikali fungsi X. Lalu output untuk nilai tabel epsilon dengan Cout set W 8I, set W 15X, set W 25 fungsi X NDL. Tutup kurung kurawal untuk berhentinya perulangan for. Selanjutnya yaitu untuk hasil hampiran integrasi dengan epsilon yaitu dengan Cout, hasil integral dari fungsi adalah titik-titik atau sama dengan atau titik 2. Selanjutnya yaitu output dari banyaknya iterasi, yaitu dengan Cout didapat pada iterasi ke N kurang 1 NDL. Lalu tutup kurung kurawal sebagai pemberhentian pada perulangan. Selanjutnya, apabila pengguna atau saya tidak memasukkan angka 1 atau nilai 1 atau 2 pada pilihan ini, maka pada tampilan output pada program akan menampilkan angka yang Anda masukkan salah. Sehingga di sini default, untuk memberikan nilai default, buka kurung kurawal untuk memulai program, Cout, angka yang Anda masukkan salah, sebagai keterangan kesalahan memasukkan nilai. Lalu go to pilihan untuk kembali ke awal. Jadi, dengan menggunakan ini, atau program yang ini, kita bisa memasukkan nilai kembali untuk memilih nilai 1 atau 2 pada pilihan berhenti. Selanjutnya yaitu memberi tutup kurung kurawal sebagai berakhirnya program. Yang kedua untuk sebagai berakhirnya program switch. Dan yang ketiga sebagai berakhirnya seluruh program. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu hasil program dan hasil aplikasi. Hasil program dan hasil aplikasi yang pertama yaitu menggunakan angka kecil dengan A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 1, D sama dengan 4, E sama dengan 9, F sama dengan 9, G sama dengan 4, H sama dengan 4, dan I sama dengan 4. Sini menggunakan partisi 100, hasil integralnya adalah 4,50056. Dengan galat integrasi terletak pada negatif 0,041 dan negatif 0,567. Nilai sejati I terletak di antara 4,458 dengan 3,932. Lalu untuk epsilon 0,000001, hasil integral dari fungsi adalah 4,5005.
didapat pada iterasi ke-7441. Lalu untuk aplikasi integral kalkulator, menghasilkan 4,5066 dan seterusnya. Di sini saya akan mencoba perhitungan menggunakan kalkulator integral atau integral kalkulator. Kita masukkan nilai yang sudah saya sebutkan tadi. Nilai yang sudah saya sebutkan tadi dengan A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 1, F sama dengan 9, G sama dengan 4, lalu E sama dengan 9, D sama dengan 4, H sama dengan 4, dan I sama dengan 4. Di sini saya menggunakan batas atas 1 dan batas atas 3. Lalu kita hitung integral numeriknya. Itu integrasi numerik. Kita go. Nah, sini menghasilkan 4,5066. Sama bukan dengan hasil pada program tadi? Nah, jadi tabel hasil perbandingan metode kias dengan program dan aplikasi yaitu partisi 100 45056 epsilon 4,5005 dan aplikasi 4,505066. Selanjutnya yaitu hasil program dengan angka besar dengan A49, B12, C36, D81, E36, F25, G32, H16, dan I25. Dengan partisi 100, hasil integralnya adalah 0,03895 dengan galat integrasinya. Lalu nilai sejati I terletak di antara 0,038 dan 0,0389. Selanjutnya yaitu dengan epsilon yang sama 0,000001. Hasil integralnya adalah 0,039 didapat pada iterasi ke-143. Lalu dengan aplikasi integral kalkulator menghasilkan 0,0396. Di sini saya akan menghitung dengan integral kalkulator juga untuk angka besar. Kita masukkan nilai yang sudah kita buat tadi, yaitu A49, nilai B12, nilai C36, nilai F25, nilai G32,
nilai E36, nilai D81, nilai H16, dan nilai I25. Di sini saya menggunakan batas bawah dan batas atas yang sama, yaitu 1 dan 3. Kita go. Nah, hasil yang ditemukan yaitu 0,03969. Nah, hasilnya sama kan, mendekati. Di sini saya buat tabel hasil perbandingannya, yaitu dengan partisi 100 dengan epsilon 0,000001 dan dengan aplikasi. Selanjutnya, di sini saya mencoba dengan angka kombinasi dengan A sama dengan 16, B sama dengan 12, C sama dengan 36, D sama dengan min 4, maaf salah, D sama dengan 4, E sama dengan 9, F sama dengan 25, G sama dengan 32, H sama dengan 16, I sama dengan min 4. Dengan partisi 100, hasil integralnya adalah 0,215562 dengan galat integrasi, dan nilai sejati I terletak di antara 0,213 dan 0,214. Lalu dengan epsilon 0,000001, hasil integralnya adalah 0,2155. Didapat pada iterasi ke-1962. Dengan web integral kalkulator, sini. Dengan web integral kalkulator atau kalkulator integral, kita masukkan nilai kombinasi atau angka kombinasi yang sudah kita buat tadi, yaitu A16, B12, C36, F25, G32, E9, D4, H16, dan I negatif 4. Sini saya menggunakan batas bawah dan batas atas integral yang sama, yaitu 1 dan 3. Kita hitung integrasi numeriknya. Kita go. Di sini didapat 0,2154. Kita stop share screen dulu. Nah, sama bukan 0,2154, 0,2155, dan 0,2155. Mendekati ya kan? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.